Katanya mau pansos sama bocil, tapi nyari masalah beraninya sama yang lebih kecil. Pas giliran bermasalah sama yang sepadan, ciut mentalnya. Makanya kalau pengecut itu jangan sok jagoan. Cari lawan itu yang seimbang. Yang kalau adu bacot tuh sama-sama kuat. Jangan anak polos yang gak tahu apa-apa tiba-tiba diserang. Dibilang aji mumpung lah. Kenapa? Emang kamu gak aji mumpung? Apakah kamu lupa kamu bermasalah sama siapa aja sampai kamu terkenal sekarang? Dulu pas followersnya masih 100.000 kerjanya ngehina orang. Emang namanya naik, followersnya banyak, terkenal banget. Tapi untuk attitude, tidak saudara. Yang mana nih yang mau dibantai? Oh yang itu, easy. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Tasya Revina terus menghajar Dennis Karista yang menyentil Fuji dan pansos sama Fuji. Bahkan Tasya Revina membongkar aib Dennis Karista yang dikatakan dia pernah ditantang untuk bertemu tetapi tidak berani satu frame dengan Tasya Revina. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jelas, dari kecil kami dikasih kehidupan yang layak. Bapak kami banting tulang supaya hidup kami senang. Giliran kau datang cuma modal cinta sama napas. Gak bisa. Atre, coba lagi besok. Usaha lebih banyak lagi. Usaha tambang, usaha emas, usaha properti. Ya, tiktokers Tasya Revina kembali membuat video TikTok yang menghajar Dennis Karista yang selalu saja menghujat Fuji. Karena Dennis Karista mengatakan Fuji ini aji mumpung dan lain-lain dan terkenal karena musibah. Kali ini Tasya Revina tidak tinggal diam dan menantang Dennis. Jangan hanya beraninya menghujat bocil. Giliran ditantang sama yang sepadan, yang sama-sama bacotnya, Dennis Karista mundur. Dan tak lupa Tasya Revina menceritakan bagaimana pengalamannya dulu saat mau dipertemukan dengan Dennis Karista dalam suatu acara. Saat itu diceritakan oleh Tasya Revina, Dennis Karista tidak berani bertemu satu frame dengan Tasya Revina. Ini gue mau sedikit cerita ya soal si Rosalinda ini. Jadi tuh dulu pas lagi konflik-konflik gitu, gue pernah tuh di calling sama salah satu reality show. Nah kalau gue pribadi kan, gue ngambil reality show itu beberapa doang ya, kayak yang gue kenal sama kreatifnya aja mungkin gitu-gitu kan. Jadi di satu callingan, ada tuh reality show yang mau ngundang gue, terus abis itu ngajakin si Rosalinda juga. Sebenarnya di situ gue sama si Rosalinda ini tuh udah DM-an, udah baikan, udah gak ada masalah apa-apa. Tapi karena media masih goreng terus, jadi kita ya udah ngikutin aja gitu kan. Gue pribadi berpikir dia gak ada masalah dong sama gue sebenarnya. Jadi gue kabarin nih sama si Rosalinda, Rosalinda, ini reality show ini ngajakin gue nih, katanya ada lo juga ya. Dan kalian harus tahu, gak lama kemudian orang kreatifan nelfon gue, terus bilang kayak gini, Kak, maaf ya, katanya Rosalinda dia gak mau satu frame sama kakak. Ya gue gak masalah banget kan kalau gak mau satu frame sama dia, gue gak syuting itu juga gak masalah demi Allah. Tapi yang bikin gue bingung tuh, lo udah baikan sama gue, tapi lo gak mau satu frame sama gue biar apa? Dan inilah nampaknya yang dimaksud oleh Tasya Revina saat Dennis Karista tidak mau satu frame. Dan bahkan di acara yang lain, ini frame yang lain dari Kopi Viral, dia dipertemukan Tasya Revina, tetapi Tasya Revina yang palsu, yang KW, karena Dennis terang-terangan tidak mau dipertemukan dengan Tasya Revina. Saat dipertemukan dengan Tasya Revina yang KW itu pun, yang pakai jubah hitam dan pakai masker, Dennis agak ketakutan memang sepertinya wajahnya dan agak gemeter gitu. Sementara Tasya Revina santai saja di acara di frame Kopi Viral yang lain, dan kemudian dia terang-terangan menelpon Dennis dan kemudian dia bicara melalui telepon. Ada nyindir, nggak ada menghina Mbak, ya kan? Parodi, kan memang Mbak gaya ngomong kayak begitu. Saya juga nggak mention Mbak siapa namanya di situ, tapi Mbaknya ngeladenin, terus akhirnya Mbaknya kan bus naik kan, kan? Aku udah. Sekarang mendingan nikmati aja dulu ketenaranmu itu, ya kan? Semoga dengan cara ketenaran dengan cara
Ketenaran dengan cara. Jalur hujatan. Oke, terus. Yang tadi habis sebut itu yang pertama. Ya, tapi kalau misalkan diketemukan Tasya nggak apa-apa. Gak apa-apa, jadi mendingan Silaturahmi. gini deh, daripada kita saut-sautan di TikTok, duet-duetan terus aku ngomong apa, direspon kayak gimana lagi sama kamu. Jadi Sama mau kamu, manush udah gitu. pindah Yang sana yang sana. Oh, bingung nggak direspon jalan lagi nih. sama kamu, terus habis itu nggak habis-habis, nggak udah-udah, mendingan ya temenan aja kita. Mending lo joget-joget aja, ntar gue duetin joget juga. Gini. Iya joget aja. Joget aja. Iya. Jangan kemana-mana. Ayo. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Vera. Sementara itu karena Denis Karista tidak mau tampil satu frame dengan Tasya Revina, akhirnya Kopi Viral pun Trans 7 mengundang Denis di frame yang lain. Namun saat itu Denis nampak ketakutan karena tiba-tiba didatangkan sosok yang berjubah hitam yang dikatakan itu sebagai Tasya Revina, dan ekspresi Denis nampaknya memang ketakutan. Kemudian dia duduk, berdiri dan seperti mau keluar dari acara karena tidak sesuai dengan alur cerita yang sudah disiapkan. Tidak sesuai kesepakatan, dia bahkan mau cabut kalau memang itu didatangkan Tasya Revina. Di situ juga ada Sule dan istrinya. Berdebat terus. Bener sekarang gini deh, masing-masing mendingan saling berdiri, saling mengutarakan, siapa tahu bisa ada sebuah saling memaafkan yang baik gitu. Mau? Miki, Iya. ini kalau Andre Taulani, gua walk out. Kenapa jadi yang walk out ada Andre? Ya Denis bisa berdiri nggak Denis? Sorry sini Denis. Kamu mendingan apa? Denis yang mau profesional kamu lah. sampaikan gitu lah. Apa? Sini juga. Ya gue profesional, nggak ada di skenario, gue cabut. Ya oke. Ya siapa tahu dia datang. Nah begitulah kata Denis waktu itu. Sampai Denis tidak mau berdiri, dan saat berdiri pun dia terpaksa sambil mengancam kalau ini tidak ada di skenario, dia cabut dari acara Kopi Viral itu. Datang untuk baik-baik sama kamu atau minta maaf atau apa? Sama dia kapan nanamnya tahu-tahu dicabut. Lagi belum. Ini serius, nggak mau satu panggung sama Tasya apa? Belum tentu Tasya, apa? Nah jadi jelas memang Denis tidak mau satu panggung dengan Tasya Revina. Nampaknya karena sama-sama bacot, akhirnya takut kalah bacot kalau satu frame. Jadi malu kan? Bahkan di awal-awal dulu Denis Karista sempat senang namanya disebut oleh Tasya Revina. Wah, seorang Tasya Rev menyebut nama Denis Karista. Yeay! Mimpi apa ya gue semalam? Kalau pansos tuh gitu dong, sebut nama gue. Jadi lu pansos pakai video gue, lu sebut nama gue biar gue bisa pansos juga. Namanya itu pansos saling menguntungkan, ngerti nggak? Enak aja, udah pakai video gue, nggak sebut-sebut nama gue. Nggak untung dong gue kemarin, tapi sekarang untung. Kayak apa sih? Kenapa? Sehat? Udah makan? Kehabisan obat? Hah? Kok bodoh kali? Gini ya, kalau menurut aku, Fuji itu bisa terkenal juga ya pasti gara-gara dia juga cakep. Tampang ada, acting bisa. Ya udah sih, orang juga nggak ada yang kepengen dapat musibah. Kayak rezeki itu udah diatur sama yang di atas, cuy. Jadi nggak usah sirik lah. Yang namanya jodoh, maut, rezeki, dan lain-lain itu tuh udah urusan Tuhan. Kecuali lo nggak punya Tuhan ya. Ya kalau sekarang dia terkenal, rezekinya bagus, lancar karirnya, ya itu karena memang dia anaknya baik-baik aja selama ini nggak bertingkah gitu. Aneh deh, nggak pernah disenggol tapi nyenggol duluan, biar apa sih udah redup. Emangnya lo lupa awalnya lo terkenal gara-gara apa? Terus tadi aku dapet ya di Instagram ada mention aku. Dia bilang kalau Fujinya pelakor. Pelakor dari mana? Cowoknya dia juga bukan suami orang, pelakor dari mana gue tanya. Nah dia Rosalinda mendingan lo jualan bunga aja udah, nggak usah nyenggol-nyenggol orang. Ntar pas giliran orang yang ngajakin ketemu banyak alasan, kayak pas sama saya.